Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Raffi Esyaraya Rabani. Saya dari kelas 10 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan bab tentang hewan atau animalia. A. Ciri-ciri umum kingdom Animalia. Animalia merupakan kelompok hewan yang memiliki ciri-ciri umum seperti bersifat multiseluler, merupakan organisme eukariotik, tidak memiliki dinding sel, serta bersifat heterotrof. Kingdom Animalia secara garis besar dikelompokkan dari dua, yaitu invertebrata dan vertebrata. Pengklasifikasian hewan juga dilihat berdasarkan hal-hal berikut. Yang pertama, simetri tubuh. Yang kedua, rongga tubuh. Dan yang ketiga, lapisan tubuh. B. Hewan invertebrata. Yang pertama, filum Porifera. Filum Porifera memiliki tubuh yang terdiri atas dua lapis. Di antara lapisan luar dan dalam terdapat sel-sel amobasit dan spikula yang berfungsi menangkap makanan. Pada Porifera terdapat tiga tipe saluran air, yaitu tipe askonoid, tipe skikonoid, dan tipe ragon. A. Klasifikasi Porifera. Kelas Calcarea atau Calcispongiae. Calcarea hidup di laut yang dangkal, memiliki kerangka tubuh berupa spikula berbentuk jarum dari zat kapur atau kalsium karbonat, contohnya Clatrina sp. 2. Kelas Hexatinellida. Hexatinellida disebut juga spons gelas, hidup di laut yang dalam, memiliki kerangka tubuh spikula dari zat kersik, contoh spesiesnya adalah karang gelas dan Peronema sp. Kelas Demospongia. Demospongia memiliki spikula dari zat kersik dan serabut spongin, namun ada anggota Dispongia yang hanya memiliki spikula atau spongin, bahkan ada yang tidak memiliki keduanya. Contoh anggota kelas ini adalah karang lubang, Haliclona, dan Panicea. B. Sistem reproduksi Porifera. Reproduksi Porifera berlangsung secara seksual dan aseksual. Yang C. Peran Porifera bagi kehidupan. Porifera memiliki peran ekonomi yang belum banyak orang ketahui, contohnya sisa spons dan dari Spongilla sp maupun Euspongia sp sering dimanfaatkan sebagai spons penggosok mandi atau spons penggosok untuk membersihkan kaca. Yang kedua, filum Coelenterata. Filum Coelenterata memiliki tubuh yang tersusun atas dua lapis sel, memiliki rongga gastrovaskulaire untuk mencerna makanan, memiliki satu lubang disebut osculum yang berfungsi sebagai mulut dan anus. Habitat Coelenterata sebagian besar di laut dan beberapa air tawar. A. Klasifikasi Coelenterata. Kelas Hydrozoa, kelas Psicopozoa, kelas Anthozoa. B. Sistem reproduksi Coelenterata. Coelenterata dapat berkembang biak dengan cara aseksual ataupun seksual. C. Peran Coelenterata bagi kehidupan. Coelenterata memberikan manfaat penting bagi kehidupan. Ubur-ubur dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan kosmetik. Selain sebagai bahan kosmetik, di Jepang ubur-ubur dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Yang ketiga, filum Platyhelminthes. Platyhelminthes ada yang bersifat parasit dan ada yang hidup bebas di perairan. Klasifikasi Platyhelminthes dikelompokkan menjadi tiga kelas, yaitu kelas Turbellaria, kelas Trematoda, dan yang terakhir kelas Cestoda. B. Peran Platyhelminthes bagi kehidupan. Sebagian besar anggota Platyhelminthes bersifat kurang menguntungkan karena hidup parasit pada manusia dan hewan. Akan tetapi dalam ekosistem, Platyhelminthes berperan sebagai penyusun rantai dan jaring makanan, yaitu sebagai konsumen. 4. Filum Nemathelminthes. Nemathelminthes disebut juga dengan nama nematoda. Cacing Nemathelminthes mempunyai tubuh berbentuk gilik atau bulat panjang dan tidak bersegmen. 5. Filum Annelida. Annelida memiliki struktur tubuh simetri bilateral, panjang dan bersegmen-segmen. A. Klasifikasi Annelida. Berdasarkan banyak sedikitnya setae pada tubuhnya, anggota Annelida diklasifikasikan menjadi tiga kelas, yaitu
kelas Aligochatea, kelas Hirudinea, kelas Polychaetae. Peran Annelida bagi kehidupan. Anggota Annelida dapat memberikan peran menguntungkan atau merugikan. Annelida yang menguntungkan misalnya cacing tanah. Cacing tanah bersifat menguntungkan karena membantu degradasi sampah organik sehingga dapat menyuburkan tanah. 6. Filum Mollusca. Mollusca sering disebut sebagai hewan berbentuk tubuh lunak. Tubuhnya terdiri atas 3 bagian utama, yaitu kaki, massa visceral, dan mantel. A. Klasifikasi Mollusca. 1. Kelas Gastropoda. 2. Kelas Amphionera. 3. Kelas Scaphopoda. 4. Kelas Cephalopoda. 5. Kelas Pelecypoda. B. Peran Mollusca bagi kehidupan. Mollusca ada yang bersifat menguntungkan manusia, misalnya kerang, cumi-cumi, sotong, dan remis sebagai sumber protein hewani. 7. Filum Arthropoda. Filum Arthropoda memiliki kaki dan tubuh beruas-uas, merupakan hewan tripoblastik dan memiliki tubuh simetral bilateral. Tubuh Arthropoda terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala, dada, dan perut. Klasifikasi Arthropoda. Kelas Acarida, kelas Myropoda, kelas Insecta, kelas Crustaceae. Peran Arthropoda bagi kehidupan. 1. Arthropoda yang bersifat menguntungkan. Beberapa anggota Crustaceae bersifat menguntungkan manusia, yaitu sebagai sumber protein, contohnya udang, lobster, kepiting, dan rajungan. 2. Arthropoda yang bersifat merugikan. Contoh arthropoda yang merugikan yaitu Sarcoptes scabae atau penyebab gatal atau kudis pada manusia. Pseudopotres equi, penyebab kudis pada ternak domba, kelinci, dan kuda. Dan yang ke-8, filum Echinodermata. Echinodermata memiliki permukaan tubuh yang umumnya berduri. Alat gerak Echinodermata berupa kaki ambulakral yang merupakan tabung dilengkapi dengan alat penghisap dan digunakan untuk mengangkat dasar air. A. Klasifikasi Echinodermata. 1. Kelas bintang laut. 2. Kelas landak laut atau bulu babi. Yang ketiga, kelas lili laut. Yang keempat, kelas bintang luar. Yang kelima, kelas teripang atau timun laut. B. Berperan Echinodermata bagi kehidupan. Echinodermata memberikan peranan dalam membersihkan laut dari sampah organik yang dihasilkan oleh organisme mati. Selain itu, beberapa jenis anggota Echinodermata dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan, seperti telur randak laut yang disajikan makanan oleh orang negara Laut Tengah, mentimun laut, atau teripang. C. Vertebrata. Vertebrata merupakan hewan yang memiliki tulang belakang. Vertebrata memiliki rangka dalam disebut endoskeleton. Endoskeleton terbentuk dari kartilago dan tulang dalam proses reproduksinya. 1. Superkelas Pisces atau ikan. Pisces merupakan kelompok vertebrata yang bersifat ovipar. Fertilasinya terjadi secara eksternal dan internal. Alat geraknya berupa sirip. Permukaan tubuhnya ditutupi oleh kulit bersisik yang licin, serta bersifat poikiloterm, berdarah dingin. Pisces diklasifikasikan ke dalam 3 jenis kelas, yaitu kelas Agnatha atau ikan tidak berahang, kelas Chondrichthyes atau ikan bertulang rawan, kelas Osteichthyes ikan bertulang sejati. 2. Kelas Amphibia. Katak amphibia merupakan hewan yang dikenal hidup di 2 alam, yaitu di air dan di darat. Tubuh ditutupi kulit yang selalu basah dan tidak bersisik. Sebagian besar amphibia mengalami metamorfosis. Fase larva bernapas dengan insang dan hidup di air. Setelah dewasa bernapas dengan paru-paru dan kulit. Fertilisasi amphibia terjadi secara eksternal dan perkembangan embrio terjadi di luar tubuh induknya. Amphibia dibedakan menjadi beberapa ordo, yaitu Caudata, Anura, dan Apoda. 3. Kelas Reptilia. Reptilia hidup di darat, termasuk hewan berdarah dingin. Kulit tubuhnya kerang bersisik, terbuat dari zat tanduk, tak berlendir,
dan sedikit mengandung kelenjar. Reptilia bernapas dengan paru-paru. Reptilia dibedakan menjadi 4 ordo, yaitu Squamata, Chelonia, Crocodilia, Rhizopechipalia. Kelas Aves. Aves bersifat ovipar. Fertilisasinya terjadi secara internal dan perkembangan embrionya terjadi di luar tubuh induknya. Aves memiliki alat gerak berupa sayap dan sepasang kaki. Permukaan tubuhnya ditutupi oleh kulit yang ditumbuhi bulu. Aves bersifat homoiterm. Aves dibedakan menjadi 2 subkelas, yaitu Archaeonites dan Neonites. 5. Kelas Mamalia. Mamalia memiliki jantung yang terdiri dari 4 ruang, yaitu 2 serambi dan 2 bilik. Pada umumnya mamalia bersifat ovipar, yaitu berkembang biak dengan cara melahirkan atau beranak. Namun ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur seperti platypus. Fertilisasi mamalia terjadi secara internal dan perkembangan embrio terjadi dalam tubuh induknya. Permukaan tubuh ditutupi oleh kulit yang ditumbuhi rambut dan alat geraknya berupa 2 pasang tungkai. Mamalia bersifat homoiterm, berdarah panas. Beberapa ordo pada mamalia yaitu Monotremata, Marsupialia, Rodentia, Carnivora, Cetacea, Proboscidea, Primata. Ya, segitu saja dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.